semua di pagi hari ini di pertemuan pertama kita ya, di mata kuliah Perubahan Sosial semester 3 kelas C ya. Oke. Hari ini, pagi ini, di pertemuan pertama mata kuliah kita, kita akan berbicara cukup santai, tidak ada hal yang serius mengenai topik kuliah yang akan dibahas, tetapi berisi informasi-informasi penting tentang mata kuliah ini. Karena itu saya minta kepada Anda semua untuk hadir di pertemuan pertama ini supaya Anda mengetahui apa sih mata kuliah ini dan Anda bisa memahaminya dengan baik dan bisa melaksanakan apa yang mesti Anda laksanakan berkaitan dengan mata kuliah ini. Saya pikir semua Anda memang mesti mengikuti pertemuan pertama semua mata kuliah karena disitulah informasi-informasi penting mesti Anda ikuti termasuk informasi silabus dan sebagainya. Oke, hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah semoga Anda semua dalam keadaan sehat semuanya. Ya, Anda sehat semua? Alhamdulillah. Oke, tidak ada yang sakit kena COVID-19? Insyaallah tidak. Oke. Semua sehat. Sehat, mudah-mudahan ya. Amin. Yang ingin saya bicarakan pertama, kita akan berkenalan. Kita akan berkenalan antara saya dan Anda. Saya ingin memperkenalkan diri secara singkat siapa saya, supaya Anda mengetahui saya secara singkat juga. Dan saya juga mungkin nanti kalau ada waktu, saya ingin Anda berbicara tentang diri Anda masing-masing secara singkat, siapa nama dan latar belakang sekolahnya, supaya saya tahu latar belakang Anda itu apa secara pendidikan. Yang kedua, saya ingin membahas tentang silabus kita, ya, supaya Anda mengerti apa isi silabus kita, mata kuliah kita, kemudian apa yang bisa Anda lakukan, tentang bacaan utama, dan sebagainya. Oke. Juga nanti akan isi pemberian tugas mingguan, yang ini merupakan komponen penting dalam mata kuliah. Kemudian juga nanti akan sampaikan kontrak kuliah, dan mungkin kontrak kuliah akan dikirimkan di grup, supaya nanti ditandatangani oleh Kosma Anda, ya, mewakili Anda semua. Oke, nanti juga mengenai perubahan waktu, kalau nanti kita bicarakan di belakang. Dan juga nanti nih saya sampaikan di awal, bagi Anda yang punya problem dengan akses ke Zoom atau video conference lainnya, silakan hubungi saya secara langsung ya. Oke, itu saja. Oke, mari kita mulai dengan hal yang pertama. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang saya yang mungkin bisa menginspirasi Anda semua ya. Oke, nama saya Asep Muhammad Iqbal. Anda bisa memanggil saya Asep atau Iqbal. Saya orang Sunda dan I'm proud of to be Sundanese. Saya bangga menjadi orang Sunda. Saya harap di kelas ini yang orang Sunda bangga juga dengan kesundaan Anda, itu karena itulah akar Anda. Anda tidak boleh lupa dengan akar Anda, budaya Anda, bahasa Anda, dan sebagainya ya. Begitu juga kalau di kelas ini ada dari etnik lain, misalnya Jawa, Anda sebaiknya dan mesti memang bangga dengan kejawaan Anda. Begitu juga dengan orang Sumatera, orang Makassar, orang Kalimantan, dan sebagainya di Indonesia itu, Anda memang mesti mencintai dan bangga dengan latar belakang Anda. Bukan untuk dikultuskan, tetapi untuk diakui dan bahwa Anda itu punya akar. Kita menjadi Indonesia itu tidak boleh menghilangkan akar kedaerahan kita asal di mana kita datang. Oke, kita memang orang Indonesia, tapi jangan lupa Indonesia itu berdiri karena ada daerah-daerah. Nah, Anda jangan lupa itu daerah kita, misalnya di sini adalah daerah Sunda. Anda jangan lupa ya kesundaan Anda. Nah, terutama nih, bicara jangan lupa bahasa Sunda ya. Nah, kalau saya dibolehkan nanti sekali-kali kita kuliah pakai bahasa Sundanya, gitu. Oke. Kalau memang kebanyakannya orang Sunda. Atau kita bahasa Inggris ya, karena kita warga dunia. Ya, begitu. Oke, saya ingin mulai dengan informasi tentang pendidikan saya. Saya menyelesaikan S1 saya dengan gelar Sarjana Agama SAG di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Waktu itu saya selesai 97,
masih IAIN ya namanya. Sekarang menjadi UIN itu sekarang menjadi kampus UIN terbaik di Indonesia ya. Oke. 97 saya selesai. Oke, saya yakin Anda belum banyak yang lahir ya tahun itu ya. Ada yang sudah lahir belum? 97. Sudah ada yang lahir? Belum, Oke. Pak. Belum ya? Oke, ya. Jadi itu 97 itu pas Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat luar biasa. Dari dolar yang seharga 2.500 asalnya menjadi 15.000, bayangin. Ketika itu 15.000 ya. Luar biasa. Indonesia krisis moneter luar biasa dan itu akhirnya mendorong kejatuhan Orde Baru pimpinan Soeharto yang di situ mahasiswa menjadi motor penggerak utama kejatuhan Orde Baru yang represif itu. Anda mesti baca ya sejarah Orde Baru ya, jangan lupa tuh ya. Oke. Karena Anda mahasiswa. Kemudian saya melanjutkan kuliah S2 saya mengambil program MA in Islamic Studies, Master of Arts in Islamic Studies di salah satu kampus terbaik di dunia yang ada di Eropa, di negeri Belanda. Kampusnya namanya Leiden University. Anda pernah dengar kata kampus Leiden University? Pernah, Pak. Belum? Oke, ya. Kampus itu kampus yang sangat tua, mungkin salah satu tertua di dunia, didirikan tahun abad 15. Oke. Saya mengambil program Islamic Studies di sana. Oke, itu melalui saya bisa berangkat ke sana dengan alhamdulillah dengan nikmat dari Allah melalui beasiswa dari pemerintah Belanda yang disalurkan melalui Kementerian Agama kita. Jadi itu beasiswanya dari pemerintah Belanda. Oke. Tidak mungkin sangat berat kalau bisa pergi ke sana dengan uang sendiri karena biayanya sangat besar. Alhamdulillah saya bisa mengikuti seleksi dan bisa pergi ke sana. Saya selesaikan master saya di bidang di Belanda itu tahun 2003 ya. Oke. Kemudian saya ingin melakukan apa yang disebut dengan kajian interdisipliner. Artinya kita melihat objek kajian itu dengan berbagai perspektif ilmu. Oke. Jadi kalau saya mengkaji agama misalnya, saya ingin bukan cuma dalam aspek agama saja, tapi juga saya ingin melibatkan aspek ilmu lain dalam analisisnya. Ini disebut dengan namanya interdisipliner. Nah, karena itu saya mengambil S2 saya yang kedua di negara yang berbeda, yaitu di Australia. Di kampusnya adalah Flinders University di kota Adelaide, Australia Selatan. Alhamdulillah ini juga nikmat dari Allah melalui beasiswa dari pemerintah Australia, bukan dari pemerintah Indonesia. Namanya beasiswa namanya Australian Development Scholarship, yang sekarang menjadi namanya Australian Awards-nya. Oke. Saya di Australia itu mengambil jurusan sosiologi. Ya. Oke. Saya selesaikan itu tahun 2008 ya. Oke. Kemudian saya melanjutkan S3 saya PhD program di bidang Asian Studies di negara yang sama Australia, tetapi di kota yang berbeda, di kampus yang berbeda. Karena saya ingin punya pengalaman yang berbeda, tidak cuma di kampus yang sama. Oke. Nanti juga Anda kalau mau mengambil kuliah lanjutan, usahakan jangan di kampus yang sama, kampus ambil yang lain supaya Anda punya wawasan lebih luas, pergaulan yang lebih banyak dan sebagainya. S3 saya selesaikan, saya pulang ke Indonesia tahun 2014, kembali ke kampus 2015 ya, dengan gelar PhD itu ya. PhD itu adalah PhD dalam bahasa Indonesia, bukan Pizza Hut Delivery ya. PH-nya kecil karena singkatan dari filosofi doktor. Nah, itu adalah lulusan-lulusan S3 doktor dari luar negeri ya gitu. Oke. Alhamdulillah itu juga beasiswa yang PhD program juga didapatnya beasiswa dari pemerintah Australia. Oke. Jadi S2 saya 2 kali, S3 itu dapat dari kebaikan orang pemerintah yang peduli terhadap perkembangan pendidikan Indonesia. Nah, pada zaman itu pemerintah kita belum banyak memberikan beasiswa bagi negaranya, gitu kan. Baru nih 5 tahun terakhir pemerintah kita banyak memberikan beasiswa bagi warga kita, warga terbaik kita untuk sekolah di luar negeri.
nama beasiswanya LPDP ya. Sekarang banyak tuh ya, jatahnya banyak, setahun ada 1.000 orang tapi tidak terpenuhi. Karena itu ini sebenarnya kesempatan bagi Anda, bagi yang berminat untuk melanjutkan studi Anda ke jenjang yang lebih tinggi nantinya ya. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Anda bahwa kampus itu luas, dunia itu luas, pendidikan itu banyak. Ambillah kesempatan itu sebaik-baiknya bagi Anda untuk memperluas ilmu Anda, wawasan Anda, pergaulan Anda, dan sebagainya. Peluangnya banyak sekarang, sarananya banyak karena selain Anda bisa dapatkan beasiswa dari pemerintah luar negeri langsung, tapi juga Anda bisa melalui pemerintah dalam negeri kita. Ya. Persiapkan sekarang 3 hal. 1, kemampuan intelektual Anda cukup bagus. Maka IPK harus di atas 3 ya. Oke. Kemudian bahasa Anda, kalau Anda ingin ke luar negeri, bahasa Anda harus bagus. Oke. Ya, kalau Anda ke negara barat harus bahasa Inggris atau bahasa barat lainnya seperti Perancis, Jerman, dan sebagainya. Nah, kalau ke Timur Tengah berarti bahasa Arab ya. Kemudian yang ketiga, mental Anda. Mental untuk bisa hidup di negeri orang. Jadi kita harus punya semangat yang tinggi, dalam bahasa Sunda itu teceehan, ulah eleh gitu ya, ulah elehan wae. Jadi punya semangat yang tinggi, bisa hidup beradaptasi ke di negeri orang dengan cepat supaya sukses Anda. Oke, siapa yang mau pergi ke luar negeri untuk kuliah lagi? Coba angkat tangan. Oke, bagus. Ya, persiapkan hal itu ya, tetap semangat ya. Oke, dunia ini luas. Jangan menjadi katak dalam tempurung. Apa, pernah dengar itu? Oke, jangan jadikan bahwa UIN Bandung ini adalah terminal terakhir pendidikan Anda. Oke, masih banyak kampus lain, perguruan tinggi lain di dalam negeri dan juga luar negeri yang bisa Anda tempuh untuk meningkatkan diri Anda di masa depan untuk kebaikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Oke, ya. Itu tentang saya, ya. Oke. Oke, saya punya problem di rumah ini. Kalau listriknya mati, ini saya pakai sisa-sisa baterai dari laptop saya dan HP saya. Ya, karena itu mungkin kita tidak akan terlalu lama. Saya khawatir baterainya cepat habis ya. Oke. Oke, saya ingin mulai dengan silabus saya, menyampaikan kepada Anda apa silabus mata kuliah kita. Oke, saya ingin berbagi layar kepada Anda ya. Oke. Mata kuliah kita namanya social change, perubahan sosial. Ya. Mengapa namanya perubahan sosial? Mungkin banyak orang yang berpikir mata kuliah apa sih ini? Ya. Nah, perubahan sosial merupakan mata kuliah inti Anda di jurusan sosiologi. Karena itu SKS-nya 3 kan, banyak. Waktu kita 2,5 jam. Itu sangat panjang itu bagi kuliah, itu bisa melelahkan. Karena itu nanti saya akan menggunakan metode yang variatif. Perubahan sosial, mengapa dijadikan sebagai mata kuliah inti Anda di jurusan sosiologi? Karena memang yang namanya social change atau perubahan sosial itu merupakan inti dari masyarakat kita. Oke, perubahan sosial. Dan sosiologi lahir karena adanya perubahan sosial. Jadi kalau Anda membaca sejarah sosiologi, misalnya di Perancis, di Inggris, dan negara-negara Barat, Eropa lainnya, perubahan sosial lah yang mendorong munculnya atau berdirinya ilmu sosiologi. Ya, oke. Yaitu misalnya kita mengacu kepada apa yang disebut dengan revolusi Perancis, revolusi industri, ya, revolusi Perancis di Perancis, revolusi industri di Inggris dan sebagainya. Karena itu perubahan sosial menjadi inti dari kajian sosiologi. Nah, itu dijadikan mata kuliah penting inti di jurusan sosiologi. Oke. Karena itu Anda mesti serius ya di mata kuliah ini. SKS-nya 3 tuh ya. Oke. Tolong Anda ikuti dengan baik mata kuliah ini. Jika Anda punya pertanyaan tentang mata kuliah ini, Anda bisa bertanya kepada saya melalui email saya, ada di situ ya.
kemudian ada nomor WhatsApp saya, dan juga nanti kalau Anda ke kampus, kita sudah dibuka kampus kita, Anda bisa temui saya di kantor saya, di kantor CASSR, lantai 2 Gedung Visip. CASSR itu tidak jauh dari ruang dekan, ya, agak ke pojok sana. Singkatan dari Center for Asian Social Science Research. Ya, oke. Saya harap Anda semua sudah download silabus ini kan di Inos atau di WhatsApp yang saya kirim tadi malam. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, bagus ya. Sudah, Pak. Oke, mari kita bahas bersama supaya nyambung. Oke. So, welcome to Sociology Social Change course ya. Selamat datang di mata kuliah perubahan sosial. Mata kuliah ini isinya apa sih? Mata kuliah ini isinya merupakan sebuah pengantar kepada isu-isu perubahan sosial. Mata kuliah ini intinya membahas isu-isu dasar yang berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat dalam perspektif sosiologis. Oke. Nah ini, isu-isu yang berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat dalam perspektif sosiologis. Oke. Mengapa dalam perspektif sosiologis? Karena Anda adalah mahasiswa sosiologi. Nah, karena Anda adalah mahasiswa sosiologi, maka dalam melihat isu apapun, Anda harus menggunakan ilmu Anda, yaitu sosiologi. Yaitu dengan menggunakan konsep atau teori sosiologis dalam melihat berbagai persoalan, termasuk persoalan perubahan dalam masyarakat. Apa sih tujuan mata kuliah ini? Tujuan mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan kepada Anda sebagai mahasiswa kepada isu-isu dasar tentang perubahan dalam masyarakat dalam sudut pandang sosiologis. Nah, yang utama adalah yang lebih penting dari tujuan yang lebih pentingnya adalah apa? Mata kuliah ini ingin mengajarkan kepada Anda kepada analisis dan penjelasan persoalan-persoalan dan variabel perubahan sosial dalam perspektif sosiologis. Apa hasil akhir dari mata kuliah ini yang ingin diharapkan? Nah, mata kuliah ini mengharapkan Anda semua ketika selesai mengikuti mata kuliah ini, Anda memiliki pemahaman yang memadai tentang persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan perubahan sosial yang menjadi inti masyarakat itu. Masyarakat itu berkembang, dan salah satu yang mendorong perkembangan itu adanya perubahan sosial. Kita ada sekarang seperti ini karena ada perubahan sosial. Apa itu? Nah, Anda harus memiliki dengan mata kuliah ini, Anda dibantu untuk memahami apa itu perubahan sosial, faktornya apa, lalu bagaimana menjelaskannya, dan sebagainya. Oke. Dan yang lebih penting lagi, dengan harapannya adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, Anda nanti punya kemampuan analisis, ya walaupun sederhana sebagai mahasiswa, yaitu kemampuan menganalisis dan memahami isu-isu dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perubahan sosial, dengan menggunakan konsep, teori, pendekatan sosiologis, karena Anda adalah mahasiswa sosiologis. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan dan hasil di atas? Nah, saya hadir di sini untuk membantu Anda. Dosen-dosen di mata kuliah di perguruan tinggi itu bukanlah orang yang dominan seperti Anda ketika SMA, SMP, dan sebagainya. Dosen lebih bersifat sebagai fasilitator, ya, membantu Anda, dan sebagainya. Bahkan kalau di S3 itu, dosen hanya sebagai partner, ya, fasilitator. Nah, salah satu instrumen yang bisa membantu Anda mencapai tujuan mata kuliah ini adalah saya menyediakan instrumen yang disebut dengan buku pegangan utama, buku wajib yang mesti Anda punya. Yaitu. Nah, kebiasaan saya adalah ketika mengajar, saya membuat namanya buku pegangan utama, dalam bahasa Inggris disebut reader. Begitu juga dalam mata kuliah ini, namanya adalah bacaan wajib kuliah, reader perubahan sosial. Nah, Anda wajib membaca dan memiliki reader ini, bacaan utama ini. Dan sudah saya kirimkan tadi malam atau kemarin, linknya melalui Google Drive kan, karena banyak, tinggi kapasitas tinggi, tidak bisa disimpan di Inos, jadi saya kirimkan saya simpan di Google Drive. Anda semua ada yang sudah download itu bacaan ini? Sudah, Ada? Pak. Oh, Sudah. bagus ya. Sudah, Pak. Anda semua mesti membaca dan memahami itu, memiliki itu karena itu bacaan wajib Anda. Nah, dengan membaca itu saja, sebenarnya Anda sudah cukup memahami mata kuliah ini. Tapi jangan lupa, karena Anda mahasiswa,
mahasiswa ini harus banyak baca. Nah, ya, oke. Bagaimana kalau mahasiswa tidak banyak baca ya? Mahasiswa itu salah satu cirinya adalah suka baca. Nah, karena itu, janganlah berhenti pada bacaan kuliah yang saya berikan, bacalah bacaan yang lebih luas. Ya, itu ada banyak tuh yang saya sebut di itu ya. Ada mungkin ada 9 atau 10 tambahan bacaan yang bisa Anda baca, termasuk dalam bahasa Inggris. Oke, nah yang bahasa Inggris misalnya, yang memang dalam bahasa Indonesia ada yang terkenal misalnya yang sering dipakai untuk mata kuliah adalah Nanang Martono, itu sosiologi perubahan sosial, dan juga Peter Stomka, sosiologi perubahan sosial. Nah, bagi Anda yang suka bahasa Inggris, cobalah membaca yang berbahasa Inggris tuh, nama judulnya tulisan Tim Jordan, judul Social Change. Kemudian juga ada yang apa itu God Messy Ways of Social Change dan sebagainya ya. Coba ya. Gitu. Itu tentang bacaan. Nah, bagaimana bagaimana metode mata kuliah ini yang membantu Anda untuk mencapai tujuan-tujuan mata kuliah ini? Nah, karena waktu kita adalah panjang, 2,5 jam, nggak mungkin saya menjadi pembicara tunggal kan. Ini mata kuliah bukan majlis taklim ya. Kalau majlis taklim biasanya seorang bicara terus dari 2 jam misalnya, atau pengajian. Ini kuliah nih, karena itu mata kuliah ini dibagi menjadi 3 sesi, 3 session. Pertama, saya akan memberikan kuliah saya secara singkat mengenai mata kuliah pengantar topik tiap minggu. Nah, ini bisa live seperti ini atau melalui nanti sudah saya rekam sendiri duluan. Nanti Anda bisa lihat di YouTube saya, di channel YouTube-nya. Oke. Jadi, nah saya akan menyampaikan kurang lebih 30 menit topiknya apa di minggu ini misalnya, atau minggu depan Anda tonton misalnya kalau saya sudah rekam atau live seperti ini. Oke. Saya ingin menyampaikan isu-isu dasar tentang topik ini. Kemudian disusul oleh question and answer, tanya jawab. Anda nih, karena saya bilang Anda dalam mahasiswa, ruang kuliah, Anda bukan sedang menghadiri majelis taklim, Anda mesti aktif bertanya. Kalau Anda tidak paham, tanyakan. Jangan malu-malu. Kalau Anda tahu dan paham dan ingin berbagi, sampaikan. Oke. Misalnya ada kawan Anda yang tidak mengerti, Anda tahu, Anda boleh menjawab. Tidak mesti saya yang jawab. Oke, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tutorial. Nah, disinilah saatnya Anda berperan besar. Di sini isinya adalah apa? Pendalaman materi melalui presentasi mahasiswa dan hasil bacaan dan diskusi. Nah, dalam tutorial ini nanti akan ada 3 orang mahasiswa setiap minggu yang akan menyampaikan hasil bacaannya. Hasil bacaan yang mana? Hasil bacaan yang dari bacaan utama tadi. Ya. Nah, nanti akan saya bagi setiap minggu ini siapa yang akan menyampaikan hasil bacaannya. Oke. Oke. Tidak akan lama, setiap orang hanya berbicara 5 menit saja. Oke. Misalnya ada 3 orang minggu depan, 3 orang ini hanya berbicara tiap orang 5 menit saja. Di total semua 10-15 menit. Hanya menyampaikan bacaannya bukan berdasarkan kelompok. Ini pemahaman pribadi Anda. Oke. Halo? Kemudian disusul setelah itu ada namanya diskusi. Nah, di sini Anda lagi masuk, harus terlibat berpartisipasi. Kalau Anda tidak paham topik yang disampaikan oleh kawan Anda itu, Anda bertanya. Kalau Anda paham yang ingin berbagi, silahkan sampaikan. Oke. Nah, ini momennya ini 90 menit ya. Sehingga waktu sekitar 2 jam bisa selesai. Nah, yang 2,5 jam itu tidak mesti dalam Zoom semua kan. Mungkin kita capek juga mata kita. Mungkin di Zoom paling lama 1 jam saja ya. Oke. Karena kita akan gunakan variasi lain misalnya di YouTube dan sebagainya. Oke. Sekarang bagaimana nilai Anda dibuat? Didasarkan pada apa? Nah, yang pertama kehadiran. Saya harap Anda serius dalam mata kuliah ini, termasuk mata kuliah lain, karena kehadiran Anda sangat penting. Anda mesti hadir. Kehadiran minimal Anda adalah 75%. Kalau pertemuan kita adalah 16, maka Anda minimal 12 kali pertemuan Anda hadir. Ya. Sebaiknya jangan karena merasa berpikir, wah punya jatah nih 4 kali kosong ya, saya nggak masuk aja deh. Mungkin Anda tidak apa-apa secara aturan, tapi secara ilmu Anda kehilangan. Oke, jadi usahakan hadir semua ya. Oke. Lagi pula Anda sudah bayar UKT ya, sudah mungkin bayar UKT macam-macam, minta ke orang tua dan macam-macam. Apa nggak? Jangan masa Anda nggak hadir kan? Buat apa Anda bayar kalau Anda nggak hadir kan? Sayang sekali uang Anda sudah dibayarkan, Anda nggak hadir. Lagi pula uang itu bukan buat saya sudah dibayar oleh negara. Itu untuk
fasilitas-fasilitas lain dan untuk dosen-dosen yang belum dosen negeri ya. Jadi manfaatkan uang yang Anda bayarkan itu dengan kuliah dengan baik. Nah, komponen yang kedua adalah summary, tugas baca. Nah, itu tugas individu nih. Nah, summary ini atau ringkasan ini semua mahasiswa harus buat, tapi tidak semua hanya berdasarkan presentasi tiap minggu. Oke, summary ini hanya Anda buat satu saja dalam satu kali semester, yaitu misalnya minggu depan ketika ada 3 orang, maka 3 orang itu harus membuat summary. Bagaimana cara membuat summary atau ringkasan itu? Akan nanti saya tunjukkan kepada Anda contohnya. Summary itu seperti apa, akan kirimkan di grup. Jangan summary banyak-banyak. Summary masa banyak. Summary cukup 1 halaman atau 2 halaman saja. Setelah Anda membuat summary, lalu Anda presentasikan. Nah, itu yang tadi itu tuh, yang 5 menit itu. Jadi summary harus dikirimkan sehari sebelum presentasi. Misalnya di hari ini kita kuliah presentasi, maka yang summary tadi malam harus dikirimkan ke saya paling lambat jam 00, jam 24, jam tengah malam. Nah, hari inilah saatnya Anda menyampaikan bacaan Anda dalam waktu 5 menit itu. Oke. Yang summary, yang presentasi hanya orang tertentu saja yang kebagian tiap minggu. Yang lainnya tidak wajib summary dan tidak wajib presentasi, tapi wajib membaca. Oke. Ketiga, ujian tengah semester. Nah, ini komponen yang ketiga. Kuis, pertama kuis. Nah, kuis itu adalah berisi dalam nanti ketika Anda memasuki UTS, itu ada kuis yang saya berikan, sekitar pertanyaan 30-35%, 35 pertanyaan yang diambil dari topik 2 sampai topik 7. Maka di mana sumbernya? Dari kuliah saya dan dari sumber bacaan Anda yang wajib itu. Nah, pertanyaan pendek 35 pertanyaan kurang lebih. Yang kedua adalah esai. Nah, esainya pendek, hanya 500 sampai 700 kata, mungkin 2-3 halaman saja. Nah, ketika saya katakan esai, bukanlah seperti makalah yang sering Anda buat dosen-dosen Anda yang lain. Biasanya ketika Anda membuat makalah itu kan, Anda jilidkan, ada covernya, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada tulisan bab 1, bab 2, 3 kan. Pada isinya cuma 1 halaman. Bukan itu yang saya maksud. Nanti akan saya berikan contoh kepada Anda bagaimana membuat esai yang baik. Nanti akan dikirimkan pada pertemuan sebelum UTS ya. Oke, saya ingin mengajari Anda bagaimana menulis ilmiah yang baik. Oke. Yang terakhir, UAS, ujian akhir semester. Komponennya sama seperti UTS, ada kuis dan esai. Cuma bedanya di esainya lebih banyak. Yaitu 700-900 kata. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Anda hal yang sangat penting dalam dunia akademik. Nah, Anda dan saya adalah bagian dari sivitas akademika, masyarakat akademik. Anda mahasiswa, saya dosen, kita semua adalah bagian dari sivitas akademika, masyarakat akademik. Nah, sebagai masyarakat akademik, kita ini memiliki aturan-aturan yang mesti kita pegang. Ada kode etik yang mesti kita pegang. Salah satu kode etik penting dunia akademik, dunia masyarakat akademis adalah kita mesti memegang kejujuran yang tinggi. Kejujuran apa? Kejujuran ilmiah. Nah, ini disebut dengan biasanya academic integrity, integritas akademik. Oke. Nah, Anda semua mesti memegang itu. Nah, apa yang dimaksud dengan academic integrity? Kita harus bersikap jujur dalam setiap tulisan kita. Yaitu kita menghindari apa yang disebut dengan plagiarism, tindakan plagiat. Saya ingin tegankan di sini, Anda mumpung semester awal, semester 3, Anda dari sekarang harus menekankan pentingnya menghindari plagiarisme. Yaitu, apa itu plagiarisme? Intinya, plagiarisme itu adalah Anda mencuri ide orang lain. Anda mencuri tulisan orang lain, lalu Anda akui sebagai milik Anda. Nah, mungkin Anda sering melakukan ini, ya misalnya, karena Anda mungkin tidak tahu, misalnya ketika Anda disuruh buat makalah, Anda baca sebuah buku, lalu Anda pindahkan plek di makalah Anda, gitu kan? Atau Anda ambil dari internet, di copy and paste, simpan di makalah Anda, ganti nama Anda. Anda tidak melakukan kutipan dengan benar, Anda tidak mengakuinya, dan sebagainya itu. Nah, bila Anda itu lakukan, Anda melakukan pencurian dalam bahasa
akademik disebut plagiarism. Nah, ini haram dilakukan dalam dunia akademik. Nah, namanya pencurian bukan cuma haram akademik, dalam agama pun, sosial pun dilarang. Dan dalam pencurian dalam dunia akademik disebut plagiarism atau tindakan plagiat. Anda nanti kalau disuruh buat makalah, karya ilmiah, baik makalah, esai, proposal, skripsi dan sebagainya, Anda mesti menghindari plagiarisme. Di sini bukan dimaksudkan Anda tidak boleh mengutip atau mengambil ide orang lain. Bukan itu. Dalam dunia akademik, kita memang kadang-kadang mesti mengambil ide orang lain untuk mengakui keberadaan para sarjana sebelumnya, para ilmuwan sebelumnya. Yang mesti Anda lakukan adalah, Anda boleh mengutip, atau mungkin wajib mengutip karya orang lain, ilmuwan lain, tetapi Anda mesti mengakuinya dengan benar dalam tulisan Anda. Bagaimana cara mengakuinya? Nah, Anda lakukan itu ketika Anda misalnya mengutip secara utuh, kutiplah dalam tanda kutip double, ide orang yang dikutip itu. Nah, ada tanda kutip double. Kalau itu banyak, lebih dari 3 halaman, 3 kata, 3 kalimat, nah, 3 baris, sorry. Nah, lalu disertakan juga ininya, keterangan informasinya, baik dalam footnote atau in text, penulisnya ini, bukunya ini, penerbitnya ini, halaman sekian. Cara yang kedua, ketika Anda mengambil ide orang lain adalah Anda boleh mengambil idenya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Tetapi kata-katanya dari Anda sendiri, tapi isinya sama. Tetap yang ini juga harus Anda cantumkan referensinya. Nah, ini yang disebut dengan paraphrasing, atau dalam bahasa Indonesia kutipan tidak langsung. Yang pertama tadi kutipan langsung. Begitu juga, nih bukan cuma ide yang Anda harus lakukan dengan baik. Gambar misalnya, table misalnya, daftar statistik dan sebagainya juga harus Anda sertakan dari mana Anda mengambilnya. Oke. Yang selanjutnya yang mesti Anda hindari sebagai masyarakat akademik adalah ghostwriting. Artinya apa? Ghost itu hantu. Writing itu tulisan hantu. Artinya tulisan yang tidak jelas siapa penulisnya, tapi Anda akui itu punya Anda. Nah, biasanya Anda nih mahasiswa suka banyak tuh ya, banyak malas menulis makalah, bahkan malas menulis skripsi. Lalu Anda gunain jasa-jasa itu kan yang ada di pinggir jalan itu kan, Anda melalui internet ya. Nah, Anda dibuatkan oleh orang-orang itu, Anda bayar dan sebagainya. Itu adalah ini tindakan ghostwriting. Lalu Anda akui. Nah, ini termasuk tindakan haram dalam dunia akademik. Saya akan lebih menghargai karya Anda sendiri meskipun tidak bagus. Nah, jangan coba-coba melakukan ini walaupun kelihatan bagus. Karena saya akan tahu kemampuan Anda, saya tahu semua. Gitu. Jadi jangan coba-coba Anda buatkan orang lain, jasa orang lain ya. Lakukanlah, buatlah sendiri misalnya summary itu dan juga esai, kekuatan Anda sendiri. Saya akan nilai lebih bagus orang yang buat karya sendiri. Kalau Anda buat karya dibuat oleh orang lain, misalnya esai Anda atau esai Anda dan summary Anda, saya akan tahu. Ini justru akan membuat Anda tidak lulus. Lakukanlah tulisan Anda sendiri, bahkan itu akan menolong Anda lulus. Ya, oke. Saya akan menghargai karya Anda sendiri. Yang selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah melakukan kolusi. Kolusi itu apa sih? Anda kerjasama dengan kawan Anda, dibuatkan oleh kawan Anda sebuah karya ilmiah, lalu Anda cantumkan nama Anda. Tapi ini tahu sama tahu nih kalau collusion ini. Yang terakhir purloining. Nah, Anda nih mengambil paper seseorang, lalu Anda curi, gitu kan, tanpa sepengetahuannya. Nah, ini juga perbuatan yang tidak bagus. Nah, ini beberapa hal yang mesti Anda lakukan ya, yang mesti Anda hindari sebagai mahasiswa masyarakat akademik. Oke, kita masuk ke silabus kita per minggu. Nah, ini penting Anda pahami. Nah, apa sih topik-topik mata kuliah yang akan kita bahas di sosiologi di perubahan sosial ini? Saya sudah menyusunnya ke dalam 16 pertemuan, 16 minggu ya, sesuai aturan kampus kita. Hari ini kita bahas topik yang minggu pertama ya, pengantar informasi kuliah kontrak perkuliahan, saya akan berbicara. Di minggu depan, nih sudah saya susun, kita akan bahas apa sih perubahan sosial itu, kita bahas konsep dasarnya. Nah, kita mulai dengan pertanyaan, perubahan sosial apa sih itu? Nah, ini adalah bacaan wajib Anda. Ini terdapat dalam bacaan utama kita.
sudah saya susun per minggu kan di sana ada tandanya minggu kedua, minggu ketiga dan sebagainya. Oke. Nah, di bagian ini ada dosen ini maksudnya saya yang akan menyampaikan kuliah-kuliah awal. Nah, 30 menit bisa melalui ini atau melalui video. Selanjutnya pada sesi tutorial Anda mahasiswa yang harus menyampaikannya. Oke. Nah, di sini akan ada mahasiswa yang akan menyampaikannya. Oke. Nah, di sini nanti akan ada 3 orang mahasiswa yang akan berbicara, menyampaikan hasil bacaannya tentang topik perubahan sosial apa itu. Nah, minggu depan sudah saya susun, nanti saya kirimkan di grup siapa-siapa saja. Oke. Misalnya, tetapi orang yang 3 orang ini, dia harus baca topik minggu depan itu, kemudian membuat summary-nya, lalu kirimkan ke saya sehari sebelumnya, paling lambat jam 00. Lalu di momen tutorial, di sesi tutorial, Anda sampaikan 5 menit. Masing-masing menyampaikan 5 menit, bukan berkelompok. Bukan ini tugas kelompok, tapi tugas individual. Anda, saya harapkan menyampaikan bacaan Anda sesuai pemahaman Anda. Jangan khawatir salah, jangan khawatir keliru, sampaikan hasil bacaan Anda. Ya. Yang lain setelah itu, Anda mesti berkomentar, bertanya, dan sebagainya. Supaya apa? Anda lebih mengerti topik itu. Dan juga Anda berpartisipasi. Mengapa ada tugas summary? Saya ingin Anda baca. Mahasiswa itu adalah tugasnya membaca. Kalau Anda tidak baca, itu bukan mahasiswa. Kenapa ada presentasi? Saya ingin Anda belajar menyampaikan secara oral, secara lisan, apa yang Anda baca. Oke. Juga saya mengajarkan Anda bagaimana menulis dengan baik melalui summary dan essay. Itulah mahasiswa. Mahasiswa juga baca, bisa menulis, bisa bicara. Itu mahasiswa tuh. Ya. Kalau nggak begitu, Anda nggak usah ikut kuliah, hadiri aja majelis taklim ya. Hanya cuma dengar aja. Oke, nanti daftar mahasiswa ingin saya sampaikan kepada Anda. Ini juga sampai di pertemuan ke-8 nih, ada ujian tengah semester, ada kuis dan essay. Ya. Nah, saya sudah jelaskan tadi, bagaimana essay contohnya akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp kita. Di pertemuan ke-16, UAS ya, sama seperti formatnya seperti UTS. Oke. Saya ingin share yang kedua mengenai daftar apa itu. Ini sudah saya buat nih. Oke. Di sebelah kanan itu ada nama-nama yang akan menyampaikan summary dan presentasi di minggu depan ya. Ada namanya Mega, Marsha, Maria ya. Nah, 3 orang inilah yang nanti yang akan memiliki tugas individu pertama di pertemuan kedua untuk menyampaikan summary dan presentasi di momen tutorial kita. Oke, di bawahnya juga sudah ada ya. Sudah saya susun semuanya. Nanti ini lengkapnya akan saya kirimkan di grup WhatsApp kita supaya Anda bisa lihat sampai ke pertemuan ke-15 ya. Oke. Jadi ini adalah tugas individu yang mesti Anda lakukan. Jangan coba-coba Anda tidak membuat summary dan presentasi karena ini komponen tugas. Salah satu komponen perkuliahan adalah ada tugas ya. Nah, Anda jangan coba kosong. Anda kalau memang tidak bisa hadir, misalnya presentasi, beritahu saya. Oke, sebelumnya jangan tidak ada kabar kenapa tidak hadir presentasi atau tidak buat summary ya. Ini penting. Oke. Ini akan saya kirimkan di grup ya. Oke. Itu informasi